Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar sosiologi dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat, tetap semangat. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang yang saya pahami terkait dengan strukturalisme. Ada beberapa mahasiswa yang bertanya secara pribadi melalui chat maupun melalui WA tentang ulasan terkait dengan strukturalisme. Saya mencoba membuat beberapa cuplikan berupa capture di dalam WA, tetapi saya merasa bahwa apa yang saya sampaikan melalui tulisan itu belum mewakili apa yang saya pikirkan. Saya pernah ngomong bahwa ada yang namanya surplus knowledge. Apa yang saya ketahui lebih banyak dari apa yang mampu saya ucapkan. Apa yang saya mampu ucapkan lebih banyak daripada apa yang mampu saya tuliskan. Jadi bahasa komunikasi melalui tulisan memang sulit menyampaikan ide-ide pemikiran dan gagasan yang terkandung di dalam pemahaman saya. Oleh karena itu saya mencoba dalam beberapa waktu ke depan, mudah-mudahan tidak terlalu banyak, saya akan bercerita tentang strukturalisme. Jadi strukturalisme saya sudah bahas di beberapa slide sebelumnya, bahwa struktur itu adalah bangunan. Jadi struktur sosial itu bangunan. Di dalam sosiologi memang tidak kelihatan bentuk bangunannya, tapi ada di dalam diri kita. Kita tidak bebas dari lingkup struktur itu. Jadi struktur sosial itu adalah sesuatu yang memberikan pengaruh pada kita. Jadi strukturalisme itu diawali dari pemikiran-pemikiran Ferdinand de Saussure, seorang ahli sastra dan linguistik. Beliau memperkenalkan konsep tentang langs dengan perol. Jadi tulisannya langue kalau bahasa Indonesia itu dengan parole parol atau perol. Jadi kemudian teori-teori yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure berkembang mempengaruhi hal-hal yang lain sehingga pemikiran-pemikiran Ferdinand de Saussure ini sering kita kenal dengan cabang ilmu yang namanya semiotik atau semiologi. Semiotik itu tentang tanda tentang tanda. Jadi di dalam bahasa itu ada yang namanya tanda-tanda. Kalau kita berbicara ada yang namanya aksentuasi. Aksentuasi itu logat. Tapi kalau kita bahasa tulisan ada yang namanya punktuasi. Punktuasi itu penting di dalam bahasa tulisan. Misalnya tanda baca, titik, koma, tanda seru dan lain-lain itu perlu di dalam sebuah narasi tulisan. Punktuasi seperti itu. Ini merupakan tanda-tanda simbol-simbol yang dikembangkan dalam sastra atau linguistik. Jadi pemikiran dari Ferdinand de Saussure kemudian berkembang dan mempengaruhi pemikiran-pemikiran selanjutnya, termasuk Jean-Claude Lévi-Strauss di dalam antropologi. Jadi Lévi-Strauss terkenal dengan aliran antropologi strukturalisme. Jadi saudara-saudara, kalau kita lihat pemikiran-pemikiran yang berkategorikan di dalam aliran strukturalisme atau struktur itu tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran terdahulunya, terutama Auguste Comte, kemudian Durkheim, kemudian juga tokoh-tokoh antropologi lain misalnya Levi Bruhl. Levi Bruhl itu sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Ferdinand de Saussure. Jadi saudara-saudara, strukturalisme itu menjelaskan bahwa kita ini tidak bisa lepas dari kehidupan sekeliling kita. Kalau di dalam ilmu lingkungan itu yang dikenal dengan determinism environmentalism gitu. Jadi lingkungan yang membentuk kepribadian kita membentuk selera kita Di dalam sosiologi ada yang namanya aloplastis dan autoplastis gitu. Jadi
kita dibentuk ya oleh lingkungan kita. Seperti saya sering katakan ya, selera saya ya, selera makan, selera musik, selera berpakaian ya, selera apapun ya, termasuk keyakinan saya itu dibentuk melalui proses sosialisasi yang saya terima dari lingkungan saya. Jadi saya tidak bebas sebebas-bebasnya apa yang saya miliki sekarang ini gitu. Dibungkus oleh struktur ya. Di dalam bahasa itu jelas struktur itu ya. Maka strukturalisme itu berkembang di dalam linguistik sekali ya. Awalnya seperti itu. Misalnya dalam bahasa itu ada bahasa, ada kalimat ya, kalimat aktif, kalimat pasif ya. Ada kata benda ya, ada kata sifat, ada kata kerja ya. Bahkan di dalam bahasa Inggris itu jelas strukturnya ya. Tentang past tense ya, present tense ya, kemudian future tense. Itu jelas tensi-tensi seperti itu, masa lalu, sekarang, dan masa depan gitu, yang akan datang itu, yang akan kita lakukan. Bahkan di dalam bahasa Jerman itu jelas lagi ya, kata-kata benda itu ada yang betina, ada yang jantan seperti itu. Jadi struktur itu jelas ya. Struktur kebahasaan itu sangat sangat rigid ya, sama dengan kita. Maka strukturalisme itu berkembang dari awalnya seperti itu ya. Kemudian masuklah ke dalam ranah-ranah pengetahuan lain, termasuk antropologi dan sosiologi ya. Maka aliran antropologi yang namanya strukturalisme itu jelas ya, bahwa kebudayaan itu bukan lagi lahir dari ide kita, tapi dari lingkungan kita ya. Jadi memang budaya itu hasil budi, karsa, rasa, dan karya dari ciptaan pemikiran manusia. Tapi manusia juga tidak bisa membuat hal-hal yang lain kalau ada lingkungannya yang berbeda-beda. Jadi lingkungan itu memberikan ya kontribusi dalam membuat karya rasa, cipta rasa, karya rasa dan lain sebagainya seperti itu di dalam kebudayaan ya. Termasuk makanan misalnya. Kalau kita di pinggir laut tentu beda makanannya dengan yang di gunung misalnya, karena sumber daya di sekitar kita itu berbeda-beda ya. Jadi walaupun kita punya kemampuan berpikir yang sama ya, volume otak itu sama misalnya, tapi karena lingkungan yang diberikan pada kita ya itu berbeda-beda, maka lahir juga kebudayaan-kebudayaan yang berbeda-beda ya. Maka itu yang digagas juga oleh si Arnold Toynbee ya, tentang teorinya challenge and response gitu ya, tantangan dan jawaban. Apa yang tantangan yang kita beri diterima itu akan memberikan respon-respon yang berbeda-beda. Maka kebudayaan itu up and down ya, turun naik ya, seperti itu. Jadi itu pemikiran strukturalisme ya. Jadi di dalam bahasa itu jelas ya, ada yang namanya langs ya. Jadi langs itu sifatnya bersifat, kalau saya contohkan, konsep secara umum ya, konsep secara umum dalam bahasa itu. Ada juga perol ya, perol itu penutur ya, ucapan ya. Jadi perol itu lebih variasi ketimbang langs tadi ya. Misalnya bulan ya. Bulan itu konsepnya tahu kita bahwa bulan itu yang ada terbit tiap malam ya, di atas langit kita bulan ya. Itu konsep dari langs tadi ya. Tapi perol ya, ucapan-ucapan dan pemaknaan tentang bulan itu berbeda-beda setiap orang gitu. Seperti orang Indonesia bilang bulan ya, orang Jawa bilang wulan gitu. Orang Inggris bilang the moon ya. Orang Jerman bilang monats ya. Orang Perancis bilang lalun ya. Orang Jepang bilang suki misalnya. Itu yang saya sebutkan tadi itu adalah perolnya ya. Ucapan-ucapan yang diberikan oleh satu kultur budaya tentang lans tadi, konsep bulan tadi itu. Jadi konsep-konsep itu bersifat dalam kebudayaan ya, dalam bahasa itu namanya arbiter ya, suka-suka gitu. Kita menamai sesuatu benda atau menamai sesuatu kejadian itu ya atas dasar suka-suka gitu. Tidak ada yang atas kesepakatan ya, atas dasar penelitian dan lain-lain, suka-suka ya asal sebut gitu. Tapi lambat laun kemudian tersosialisasikan sedemikian rupa sehingga menjadi satu kosakata baru atau vocabulary baru dalam sebuah kebudayaan gitu. Itu yang dijelaskan oleh si Ferdinand de Saussure tentang kebudayaan dalam konteks kebahasaan gitu. Seperti misalnya
kursi ya. Ada yang bilang kursi, dalam bahasa Sunda itu kursi ya. Kalau dalam bahasa Inggris chair ya. Saya. Kemudian dalam bahasa-bahasa lain kursi itu atau kursi itu macam-macam, tapi konsep tentang kursi itu adalah tempat duduk ya. Kalau misalnya tempat duduk itu kita gunakan misalnya untuk tempat yang lain ya, dalam konteks misalnya parallelnya itu adalah kursi atau chair atau apa gitu ya. Tapi konsep tentang kursi itu, lance kursi itu adalah tempat duduk. Kalau kita gunakan bukan menjadi tempat duduk, maka itu sesuatu yang aneh gitu. Sesuatu yang aneh. Bahasa tadi ya, parallel tadi berubah gitu. Maka ini yang dikatakan oleh struktur tadi ya, strukturalisme. Jadi kita sudah diatur oleh aturan-aturan yang demikian baku di dalam unsur kebahasaan. Maka di dalam sosiologi maupun antropologi yang berkembang kemudian tentang strukturalisme itu ya, bahwa manusia tidak lagi bebas ya. Tidak lagi bebas berkehendak, tidak lagi bersifat free will ya, suka-suka, tidak. Maka di dalam teori-teori sosiologi ya, yang dikenal kemudian menjadi teori struktur fungsional gitu. Kemarin saya sudah bahas bahwa manusia itu walaupun dia bertindak ya, bebas dalam sebuah sistem sosial, tapi ada yang namanya ultimate reality ya. Menurut Parson itu ada ultimate reality atau ultimate reality, kemudian ada organisme fisik atas bawah itu ya. Jadi manusia dilingkupi antara itu tadi ya, antara ultimate reality dengan organisme fisik ya. Ini dia. Jadi manusia tidak bebas sebetulnya. Jadi itu salah satu kritikan dari pemikir-pemikir sesudah Parson ya. Parson menganggap manusia itu free will, bebas, volunteer. Tapi menurut pemikir-pemikiran berikutnya tidak gitu ya. Tidak, manusia tidak sepenuhnya bebas gitu. Justru manusia dibelenggu oleh aturan-aturan ya, yang disebut oleh kita pelajar sosiologi adalah struktur ya. Maka di dalam teori-teori perkembangan selanjutnya, teori Giddens itu menggabungkan ya, bagaimana manusia sebagai aktor dan juga sebagai agen dalam menyikapi sebuah struktur ya, sebuah konstruksi sosial. Maka konstruksi sosial itu menurut si Giddens dalam penelitian dalam pemikiran Giddens selanjutnya ya, manusia bisa melakukan counter reproduksi ya tentang struktur tadi ya. Maka struktur itu ada yang sifatnya enable ya, peluang, kemudian ada constraint, kendala gitu. Manusia dalam bertindak seperti itu. Ada peluang-peluang yang kita bisa lakukan, ada juga kendala-kendala yang tidak mungkin kita lakukan seperti itu. Nah, itu nanti kita kapan-kapan bercerita tentang teori Giddens ya. Jadi kalian harus pahami ini ya. Memang di dalam kuliah-kuliah daring seperti ini, yang ngomong-ngomong seperti ini mungkin sangat terbatas saya menjelaskannya. Apalagi saya hanya menulis di sebuah quote-quote atau capture seperti itu. Tapi paling tidak ini menjadikan stimulus bagi kita ya, bahwa mudah-mudahan apa yang saya paparkan ada manfaatnya ya, untuk membuka cakrawala kalian dalam memahami strukturalisme. Jadi ini dulu ya, ini waktu sudah 13 menit ya, karena saya seringkali berbicara di dalam forum-forum seperti ini, live seperti ini paling-paling 10-15 menit maksimal. Karena menghemat waktu, kemudian juga mempertimbangkan kemampuan kalian ya untuk mendownload ini ya. Plus juga mungkin untuk kalian mengulang-ulang ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan ya melalui chat-chat ya di dalam kelas Google Classroom ya, ataupun di kesempatan-kesempatan lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya dulu ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.